Hutan hujan Amazon merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Hal yang sangat menarik bahwa masih ada suku pedalaman yang tinggal di sana tanpa ada teknologi modern. Kita tidak bisa membayangkan cara mereka hidup dalam bahaya yang tersembunyi dari banyaknya hewan liar ganas di hutan itu. Dan sangat sulit bagi kita yang hidup dengan teknologi modern untuk dapat bertahan di hutan itu, karena setiap saat dimanapun hewan mematikan siap menerkam. Dari sekian banyak hewan yang menghuni hutan Amazon, berikut ini 20 hewan yang terbilang harus kita jauhi ketika berada di hutan itu. Yang pertama, Redoviridae, serangga asasin. Serangga pembunuh ini memiliki organ berbentuk batang yang keluar dari mulutnya yang digunakan untuk menyuntikkan racunnya. Racun ini pada dasarnya akan melelehkan organ internal dari mangsanya. Meskipun manusia terlalu besar untuk memiliki efek yang kuat dari racunnya, tapi ia dapat meninggalkan bekas gigitan yang sangat buruk dan menyakitkan. Yang kedua, hiu banteng. Hiu banteng dapat tumbuh menjadi besar. Mereka dapat hidup di air tawar, tidak seperti hiu lain yang perlu mempertahankan kadar garam di dalam tubuh mereka untuk bertahan hidup. Yang ketiga, piranha. Sering ditakuti karena kebiasaan makan yang agresif, menunjukkan perilaku yang dikenal sebagai kegilaan makan, terutama ketika makanan langka. Kegilaan ini lebih terorganisir daripada yang terlihat. Mereka sebagian besar mengkonsumsi ikan, tetapi makanan mereka bisa berupa serangga, krustasea, bahkan mamalia kecil. Di habitat aslinya, piranha menyukai sungai dan danau yang berarus lambat di hutan hujan, tempat mereka berkembang biak di perairan hangat dan dangkal. Ikan-ikan ini membentuk kelompok yang dapat berjumlah ratusan, memberikan keamanan dalam jumlah dan efisiensi dalam berburu. Selain itu, siklus reproduksi piranha sangat menarik, karena pemijahan hanya terjadi ketika permukaan air naik selama musim hujan. Bertentangan dengan kepercayaan umum, pertemuan manusia dengan piranha jarang mengakibatkan cedera serius. Sebagian besar mitos tentang keganasan mereka dilebih-lebihkan, namun sebaiknya hindari ikan tersebut agar Anda tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi sushi. Yang keempat, tarantula. Ada lebih dari 3.600 spesies laba-laba di hutan hujan Amazon. Tarantula menyerang dengan racunnya, dan mereka juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata korban dengan menembakkan bulu-bulu kecil dari tubuh mereka. Bulu-bulu ini seperti fiberglass, dan mereka dapat menembus rongga mata dan menyebabkan kerusakan serius. Yang kelima, Arapaima. Arapaima adalah ikan air tawar salah satu yang terbesar di dunia. Bobotnya bisa mencapai 200 kg dan panjang lebih dari 5 meter. Penduduk setempat suka memburu mereka karena kualitas dagingnya. Arapaima raksasa diyakini sebagai satu-satunya spesies dalam genusnya. Ini adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Yang keenam, lipan raksasa. Lipan ini jarang menyerang manusia, tetapi ketika mereka merasa terganggu, racunnya bisa membuat sakit parah, demam, dan pembengkakan. Mereka dapat tumbuh hingga 30 cm. Kaki-kaki kelabang raksasa Amazon selalu berjumlah ganjil, mulai dari 21 hingga 23 buah. Kaki belakangnya ditumbuhi duri, sedangkan kaki ruas pertama mengandung racun. Kaki berdurinya berfungsi untuk menangkal serangan predator, sedangkan kaki beracunnya berguna untuk berburu. Tersedia sepasang kaki modifikasi yang mirip seperti rahang bawah. Rahang bawah itu mengandung toksin yang berguna untuk menyerang musuh atau mangsa. Antenanya memiliki banyak sendi, sedangkan matanya sederhana, bahkan hampir tidak ada. Kepala lipan biasanya terlindung oleh permukaan kulit yang kuat. Kulitnya sendiri berwarna merah kecoklatan hingga oranye kehitaman, sedangkan kaki-kakinya berwarna krem pucat. Walaupun hidup di daerah tropis, lipan sangat menyukai lingkungan yang lembab. Mereka tak mampu bertahan lama di bawah sinar matahari sebab tubuhnya mudah terserang dehidrasi. Yang ketujuh, anaconda.
adalah ular terbesar di dunia dengan berat mencapai 250 kg. Ular ini lebih menyukai habitat rawa dan sungai yang berarus lambat. Hebatnya, ular ini dapat tumbuh hingga 9 meter dan memiliki pola khas berwarna hijau, hitam, dan kuning. Selama musim kemarau, anaconda melakukan ritual kawin dan betina melahirkan anak. Metode berburu mereka melibatkan membatasi dan menelan mangsa besar, termasuk kapibara dan caiman. Walaupun mereka diketahui menghindari interaksi dengan manusia, mereka bisa menjadi defensif ketika terancam. Spesies hijau adalah salah satu dari sedikit ular di dunia yang mampu memangsa manusia. Mereka agak lambat jika berada di darat, tetapi jika di dalam air, lain lagi ceritanya. Mereka dapat bergerak dengan cepat. Meskipun tidak beracun, kekuatan mereka memungkinkan mereka mencekik babi hutan, jaguar, dan kadang-kadang juga manusia. Yang kedelapan, Blood District. Dengan potensi listrik 600 volt, 5 kali jumlah yang dibutuhkan untuk melumpuhkan manusia. Blood District terkenal karena kecenderungannya menghasilkan sengatan listrik. Ciri-ciri luar biasa ini bertindak sebagai mekanisme pertahanan dan sarana untuk membuat pingsan mangsanya, dan bekerja melalui kemampuan mereka untuk melepaskan semua elektrolit secara bersamaan. Belut ini panjangnya bisa mencapai 2,5 meter dan berat 18 kg. Biasanya menghuni dasar perairan tenang berlumpur di Amazon, dan makanan mereka sebagian besar terdiri dari ikan dan amfibi kecil. Selama musim kemarau, belut listrik jantan membuat sarang untuk telurnya, dan saat dewasa, belut listrik dapat tumbuh hingga 2 meter. Dan meskipun belut adalah masakan umum di Jepang, Eropa, dan Tiongkok, tapi belut listrik biasanya tidak dikonsumsi. Yang kesembilan, Black Caiman. Black Caiman adalah predator terbesar di lembah Amazon yang panjangnya bisa mencapai 5 meter dan berat 450 kg. Predator puncak ini yaitu reptil buaya, terutama berburu ikan, reptil, dan terkadang mamalia besar. Sang betina membangun sarang di sepanjang tepi sungai dan waspada menjaga telur hingga menetas. Habitat pilihan mereka meliputi lingkungan air tawar seperti sungai dan danau. Meskipun merupakan spesies kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi kehidupan akuatik, jumlah mereka telah menurun karena perburuan untuk diambil kulitnya. Selain itu, Black Caiman memiliki nilai budaya yang penting bagi masyarakat adat yang seringkali memuja makhluk itu sebagai simbol kekuatan spiritual dan keganasan. Yang ke-10, katak beracun. Katak ini adalah hewan paling mematikan di hutan Amazon. 1 mg racun mereka cukup mengakhiri hidup manusia. Pemburu dari berbagai suku menggunakan racun katak ini untuk anak panah mereka. Racun itu dapat bertahan hingga 1 tahun penuh. Katak panah beracun mudah dikenali dari kulitnya yang berwarna cerah yang dapat menampilkan spektrum warna dari kuning hingga biru. Warna-warna ini merupakan tanda peringatan akan adanya racun kuat yang dikeluarkan melalui kulit mereka yang mematikan bagi banyak predator. Meskipun katak ini adalah hewan karnivora dan sebagian besar memakan serangga seperti semut dan rayap, untungnya katak ini tidak cukup besar untuk dijadikan sasaran manusia. Beratnya hanya 3 gram dan panjangnya 4 cm. Proses reproduksinya dilakukan dengan bertelur di lingkungan lembab seperti di dedaunan dan pejantan, kemudian membawa telur itu ke sumber air. Oleh karena itu, masuk akal jika katak ini tumbuh subur di kawasan semak belukar yang lembab di hutan hujan. Yang ke-11, ikan pacu. Ikan pacu dikenal karena gigi mereka mirip dengan gigi manusia. Mereka bisa tumbuh hingga 4 meter panjangnya. Tapi mereka tidak menyerang manusia jika tidak merasa terganggu, karena mereka hanya makan buah-buahan dan kacang. Yang ke-12, semut peluru. Digigit semut peluru terasa seperti ditembak. Itulah kenapa semut itu diberi nama semut peluru. Semut ini sering dijadikan ritual khusus suku Amazon untuk menjadikan pria muda menjadi pria yang tangguh. Laki-laki yang berumur muda harus meletakkan tangan di sarung tangan yang terbuat dari daun di mana di dalamnya terdapat ratusan semut peluru. Rasa sakit dan penderitaan dari gigitan semut bisa berlangsung selama berhari-hari. Semut peluru termasuk makhluk yang patut diwaspadai. Hidup dalam koloni besar, yang menariknya telah mengembangkan struktur hierarki yang jelas.
Semut pekerja cenderung melakukan pekerjaan internal, sementara yang lebih besar mencari makan dan bertahan. Semua pada akhirnya berkisar pada ratus semut peluru yang bertugas menghasilkan telur koloni yang layak. Makanan mereka meliputi nektar, serangga kecil, dan sari tanaman. Karena spesies ini sebagian besar ditemukan di dataran rendah hutan hujan, semut peluru berkontribusi terhadap lingkungan dengan membantu penyebaran benih dan aerasi tanah. Menariknya, kelompok masyarakat adat tertentu menggunakan semut ini dalam ritual inisiasi. Yang ke-13, jaguar merupakan kucing yang cepat, lincah, dan sangat kuat. Juga merupakan kucing terbesar ketiga di dunia. Mereka juga tidak takut melawan pemangsa yang lebih besar, termasuk buaya dan anaconda. Sayangnya, mereka juga banyak diburu untuk mendapatkan bulu mereka, dan mereka telah kehilangan habitat mereka karena polusi dan ekspansi pertanian. Jaguar adalah predator puncak yang memburu mamalia darat seperti rusa dan pekaries. Kucing besar ini dengan berat antara 36 hingga 158 kg, dilengkapi dengan rahang kuat yang mampu menembus tengkorak dan cangkang targetnya. Secara estetis, jaguar dilapisi dengan ratusan titik berbintik yang bertindak sebagai kamuflase saat mereka memanjat dan menjelajahi melalui pertumbuhan pohon. Mengenai lingkungan tersebut, jaguar menyukai hutan hujan lebat dan daerah tepi sungai. Karena sifat atletis mereka membantu mereka menavigasi lingkungan yang kacau dengan lancar. Mereka adalah hewan soliter yang seringkali mencakup wilayah hingga 50 mil persegi, dan betina memiliki masa kehamilan sekitar 100 hari. Setelah itu mereka melahirkan 1 hingga 4 orang anak. Yang ke-14, pit viper, ular murah. Ular bushmaster adalah penghuni hutan hujan Amazon yang mematikan. Dikenal karena mengeluarkan sejumlah besar racun yang kuat melalui gigitannya. Ular ini lebih menyukai lingkungan hutan hujan yang lembab dan teduh, serta sebagian besar aktif di malam hari. Makanannya sebagian besar terdiri dari mamalia kecil dan burung yang diburu dengan efisien. Bushmaster adalah salah satu ular berbisa terpanjang yang mampu mencapai panjang lebih dari 3,5 meter. Sang betina bertelur di liang dan menunjukkan naluri keibuan dengan tinggal bersama mereka hingga menetas, yang membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 78 hari. Ular berbisa legendaris ini mampu melakukan serangan multi gigitan yang merupakan salah satu alasan kenapa mereka sangat mematikan. Yang ke-15, ikan candiru. Di hutan Amazon, tidak ada bagian dari tubuhmu yang aman dari para pemangsa. Banyak diceritakan makhluk kecil ini benar-benar bisa masuk ke uretra dan masuk ke testis laki-laki, seperti yang telah diamati dalam satu kasus yang didokumentasikan. Namun mereka biasanya hanya menempel pada ikan yang lebih besar dan memakan darah mereka. Ikan ini masih sejenis dengan lele. Yang ke-16, nyamuk. Hama kecil yang mengganggu ini sebenarnya adalah makhluk yang paling mematikan dari hutan Amazon karena mereka membawa malaria dan penyakit mematikan lain. Yang ke-17, payara atau ikan vampir. Predator yang mengerikan ini dikenal karena mampu melahap korban yang berukuran 2 kali lebih besar dari ukuran tubuh mereka. Dengan gigi yang besar dan tajam, mereka benar-benar dapat menusuk mangsanya. Yang ke-18, berang-berang raksasa. Mereka mungkin tidak terlihat berbahaya, tapi dapat tumbuh hingga 2 meter panjangnya. Mereka adalah pemburu yang sangat handal di antara hewan-hewan lain. Mereka kadang-kadang bahkan menyerang anaconda dan caiman, dan kebanyakan dimenangkan oleh mereka. Yang ke-19, elang harpi. Elang harpi terkenal dengan lebar sayap yang mencapai 2 meter. Selain itu, makhluk ini juga memiliki keterampilan berburu yang hebat dan memangsa hewan arboreal seperti monyet dan sloth, serta apapun yang secara fisik dapat dibawanya. Burung pemangsa ini menunjukkan kelincahan yang luar biasa dalam menyambar mangsanya langsung dari pohon, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka melarikan diri. Harpy eagle membangun sarangnya jauh di atas pepohonan yang muncul di hutan hujan, menciptakan bangunan besar yang sulit untuk dilewatkan. Yang ke-20, laba-laba pengembara Brazil. Sebagai salah satu laba-laba paling berbisa di dunia, laba-laba pengembara Brazil menimbulkan bahaya yang signifikan karena racunnya yang kuat. Racun ini dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan berakibat fatal bagi manusia yang tidak beruntung. Laba-laba ini melakukan perburuan di malam hari secara aktif mengejar serangga, amfibi, dan mamalia kecil seperti tikus.
Betina dari spesies ini menunjukkan sikap protektif dan waspada menjaga kantung telur dan mengasuh anak laba-labanya. Secara fisik, laba-laba ini mudah dikenali dari ukurannya yang besar dan tubuhnya yang berbulu lebat. Laba-laba pengembara Brazil juga cenderung berlari cepat dan menerkam mangsanya. Suatu perilaku berburu yang secara akurat digambarkan oleh para ahli entomologi sebagai seperti serigala.